Saya dengan Herman Montolalu, saya lulusan Fakultas Hukum Universitas Bung Karno. Saya mengambil jurusan Hukum Pidana. Saya melihat dengan seksama, mengikuti dengan seksama perkembangan hukum di Indonesia dari sudut pandang masyarakat. Memang sekarang ini hukum di Indonesia memang terkadang sangat memprihatinkan, dan sehingga ini menyentuh sampai ke semua lini di dalam kehidupan bermasyarakat, sampai ke hal-hal ekonomi maupun pembangunan nasional. Sehingga saya memiliki satu kerinduan untuk 2024 saya akan maju sebagai calon presiden Republik Indonesia. Karena dengan alasan melihat bahwa kita tidak bisa hanya berdiam diri, namun kita harus bisa masuk ke dalamnya untuk membangun manusia Indonesia. Baik membangun akhlak dan moral masyarakat Indonesia. Yang sekarang ini yang kita lihat sekarang ini adalah kasus korupsi. Dan ini menyentuh sampai ke aparat penegak hukum. Bagi saya pribadi, sebenarnya yang perlu dibenahi bukan bagaimana kita harus menghabisi, memberantas korupsi dari para petinggi-petinggi sampai ke bawah. Saya rasa itu bukan hal yang bukan sesuatu hal yang sangat hal yang mujarab ya. Namun bukan sesuatu hal yang dapat kita katakan bahwa ini dengan cara seperti ini maka korupsi itu akan hilang, bukan. Yang paling penting adalah kesadaran moral daripada individu-individu. Nah, bagaimana caranya untuk supaya para individu ini mereka memiliki kesadaran moral untuk tidak melakukan korupsi? Bagi saya sebenarnya adalah membuat agar mereka itu secara ekonomi mereka terjamin. Dan itu yang pertama. Yang kedua, mereka diberikan masukan-masukan atau diberikan peraturan-peraturan atau sanksi-sanksi sosial di dalam masyarakat itu sendiri agar mereka tentunya tidak melakukan lagi korupsi. Dan tentu ini butuh waktu yang sangat panjang. Ini bukan hal yang mudah dan ini butuh satu perjuangan. Sehingga saya melihat bahwa karena hal ini sudah menyentuh sampai ke tataran paling bawah, sehingga menyentuh masyarakat yang kehidupannya yang seharusnya dibantu, tetapi karena aparat-aparat birokratnya terlibat dalam kasus-kasus korupsi, sehingga perlu untuk supaya ada sanksi sosial yang diterapkan. Itu yang kedua. Yang pertama saya telah katakan tadi bahwa kehidupan mereka harus sejahtera dulu, ya. Kebutuhan hidup. Kenapa mereka melakukan korupsi? Karena kebutuhan hidup mereka tidak terpenuhi. Kalaupun sudah terpenuhi dan mereka melakukan korupsi itu karena itu tadi kembali ke moral. Nah, sehingga karena moral ini telah menyentuh sampai ke tataran paling bawah. Sehingga jika rakyat Indonesia memberi kesempatan saya untuk 2024 untuk maju sebagai calon presiden Republik Indonesia, maka tugas saya adalah memberikan kesadaran, bahkan memberikan hukuman seberat-beratnya kepada sanksi kepada mereka yang telah mengambil uang rakyat atau korupsi. Dan ini tentu berlaku kepada siapa saja. Dan dalam pemerintahan saya nanti jika saya dipilih rakyat Indonesia untuk memimpin bangsa Indonesia, maka korupsi ini saya tidak mengenal siapa dia. Korupsi ini akan saya berantas habis sampai tuntas. Dan tentu
ada sanksi hukum, ada sanksi sosial diterapkan. Sehingga dana pembangunan itu benar-benar menyentuh sampai ke tataran paling bawah. Kita boleh punya banyak program, tetapi jika program itu hanya dana-dana untuk pembangunan itu hanya dimakan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan, maka saya rasa itu tidak akan berjalan secara efektif. Sehingga kedepannya ini menjadi tantangan bagi saya untuk bisa membuat efek jerah bagi para koruptor, bagi para yang orang-orang yang memiliki mental korupsi, dan itu mulai sanksi sosial, sanksi hukum itu mulai diberantas, tentu mulai dari jajaran paling atas sampai paling bawah, sampai ke tingkat kelurahan. Dan tentu saya akan mengaktifkan, memaksimalkan intelligence masuk ke setiap lini, sehingga tidak ada yang tidak ketahuan, tetap ketahuan, dan langsung diberikan sanksi pada hari itu juga. Dan yang kedua, tentu saya ingin membangun masyarakat yang ada di desa, sehingga desa itu tidak selamanya menjadi desa, tapi berubah menjadi kota kecil. Karena sekarang ini kita melihat bahwa pembangunan itu terkadang lebih berat ke kota, tetapi di desa, bahkan ada desa-desa yang belum tersentuh dengan dunia pendidikan, ekonominya belum maju, bahkan tertinggal. Sehingga yang saya akan utamakan adalah membangun desa-desa terpencil, sehingga desa-desa terpencil itu akan menjadi desa-desa terpencil, akan menjadi desa yang modern, akan berubah dari desa menjadi kota kecil. Dan pendidikan bukan hanya ada di kota, tapi pendidikan itu akan berada di desa, seperti pembenahan SD, SMP, SMA sampai universitas pun. Setiap kecamatan yang ada di desa-desa itu ada universitas, baik itu negeri ataupun swasta. Dan sektor pertanian pun, para petani, mereka akan hidup dari hasil pertanian mereka akan sejahtera dari hasil pertanian mereka. Dan saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Dan saya menginginkan bahwa negara Indonesia ini menjadi negara yang kuat, negara yang maju, negara yang mandiri, dan negara yang disegani oleh dunia. Kita berjuang bersama-sama untuk Indonesia baru.